Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yandika Suwanto dengan NIM F521211006. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang resum tugas 2 analisis pengantar sistem informasi. Yang pertama, sistem requirement. Apa sih sistem requirement itu? Requirement adalah gambaran dari layanan atau service dan batasan bagi sistem yang akan dibangun, atau requirement adalah pernyataan atau gambaran pelayanan yang disediakan oleh sistem, batasan-batasan dari sistem, dan bisa juga berupa definisi matematis fungsi sistem. Kemudian yang kedua, ada tujuan, yaitu tujuan dasar dari software requirement specification atau SRS adalah untuk menjembatani kesenjangan komunikasi antara klien dan pengembang sehingga mereka memiliki visi bersama tentang perangkat lunak yang akan dibangun. Kemudian ada proses kebutuhan. Dan di sini perangkat lunak harus memberikan bantuan dalam mempresentasikan dan mengakses file-file eksternal yang dibuat dengan alat bantu lain. Persyaratan fungsional dan non-fungsional, persyaratan user, persyaratan sistem dokumentasi, persyaratan perangkat lunak atau RPL. Proses requirements engineering bukanlah merupakan hal yang mudah. Seorang sistem analis, project manager, atau siapapun yang memegang peran project champion harus mengumpulkan berbagai requirement dari para stakeholder, menganalisa requirement tersebut, mengkomunikasikannya dengan para programmer, serta menyelesaikan konflik yang terjadi antara berbagai requirement yang ada. Seringkali project champion ini harus bekerja di luar kantor untuk bertemu dengan para stakeholder. Kemudian ada 10 teknik requirements gathering. Yang pertama ada one-on-one interviews, yaitu teknik yang paling umum untuk pengumpulan persyaratan adalah untuk duduk dengan klien dan bertanya apa yang mereka butuhkan. Diskusi harus direncanakan terlebih dahulu berdasarkan jenis persyaratan yang dicari. Ada banyak cara yang baik untuk merencanakan wawancara, tetapi umumnya Anda ingin bertanya pertanyaan terbuka untuk membuat orang yang diwawancarai mulai berbicara dan kemudian menanyakan pertanyaan penyelidikan untuk mengungkap persyaratan sebenarnya. Yang kedua ada group interview, yaitu wawancara kelompok serupa dengan wawancara satu-satu, kecuali bahwa lebih dari satu orang yang sedang diwawancarai, biasanya 2-4. Wawancara ini bekerja dengan baik ketika semua orang berada pada tingkat yang sama atau memiliki peran yang sama. Wawancara kelompok memerlukan persiapan yang lebih dan formalitas lebih untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dari semua peserta. Yang ketiga ada facilitated session. Itu dalam sesi difasilitasi, Anda membawa kelompok yang lebih besar atau 5 sampai lebih bersama-sama untuk tujuan yang sama. Dalam hal ini, Anda mencoba untuk mengumpulkan satu set persyaratan umum dari kelompok dengan cara yang lebih cepat daripada jika Anda mewawancara masing-masing dari peserta secara terpisah. Yang keempat ada Joint Application Development atau JAD. Sesi JAD mirip dengan sesi di fasilitasi umum, namun kelompok biasanya tetap dalam sesi sampai tujuan sesi selesai. Untuk persyaratan sesi JAD, para peserta tinggal di sesi sampai satu set persyaratan lengkap, dokumentasikan, dan disetujui. Yang kelima ada questionnaires, yaitu kuesioner jauh lebih informal, dan ini adalah teknik yang bagus untuk mengumpulkan persyaratan dari para pemangku kepentingan di daerah terpencil atau mereka yang akan memiliki kemampuan minim dalam memenuhi keseluruhan persyaratan. Kuesioner juga dapat digunakan ketika Anda harus mengumpulkan masukan dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Yang keenam ada prototyping. Prototyping adalah teknik yang relatif modern untuk mengumpulkan persyaratan. Dalam pendekatan ini, Anda mengumpulkan persyaratan awal yang Anda gunakan untuk membangun sebuah versi awal dari solusi prototype. Anda menunjukkan ini kepada klien yang kemudian memberikan persyaratan tambahan. Yang kesembilan ada Request for Proposal atau RPFS, yaitu daftar persyaratan ini ada untuk Anda membandingkan dengan kemampuan Anda sendiri untuk menentukan seberapa dekat Anda dengan kebutuhan klien. Yang ke-10 ada wawancara, yaitu merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Selanjutnya ada strategi dalam melakukan requirement analysis. Yang pertama ada identifikasi masalah dalam tahapan. Ini, kita harus mengetahui latar belakang perlunya suatu sistem informasi dibangun dalam suatu organisasi.
Kemudian kita juga harus mengetahui sejauh mana cakupan pekerjaan yang akan diselesaikan oleh sistem informasi nantinya. Kita juga harus mengetahui sistem informasi tersebut akan digunakan di mana. Yang kedua, kita harus mengetahui sistem informasi yang seperti apa yang dibutuhkan pengguna dalam membantu pekerjaannya. Kemudian kita juga harus mengidentifikasi fungsi atau layanan apa yang diinginkan pengguna dalam sistem informasi yang akan dibangun. Yang ketiga ada dua kebutuhan yang harus dikaji, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional meliputi fitur-fitur atau fungsi-fungsi apa saja yang harus disediakan oleh sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Kebutuhan non-fungsional meliputi spesifikasi-spesifikasi kebutuhan sistem atau batasan-batasan yang bisa dilakukan sistem informasi nantinya. Batasan tersebut bisa dilihat dari beberapa aspek, meliputi time, software, hardware, security system, pengguna, user atau user interface, halaman atau sistem, dan performance. Kemudian dapat sistem proposal itu meliputi latar belakang, masalah dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, kerangka teoritis dan hipotesis, metode pelaksanaan kegiatan, fasilitas, keuntungan dan kerugian, lama waktu kegiatan, anggaran dana, daftar pustaka. Oke, terima kasih.